Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab nih. Silakan kepada adik-adik, mungkin rekan-rekan perwakilan partai dan organisasi kepemudaan yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa angkat tangannya. Mungkin dibantu Mas Adit. Yang pertama mungkin dari, silakan nama dan asalnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu dari Banjarmasin Pos. Perkenalkan nama saya Laifon Superwani, jabatan Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Kalimantan Selatan. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk para pemotor kita. Di kesempatan berbahagia ini, izin kami bertanya bahwasanya sekarang banyak pemilih dari kalangan milenial, ya. Dan ini sebuah kebanggaan bagi kita bahwa Indonesia mengalami bonus demografi yang mana usia-usia produktif, ya kan, ada adik SMA, mahasiswa ini sedang banyak-banyaknya di negeri kita tercinta Indonesia. Artinya tugas berat kita gitu dari baik KPU, Bawaslu, akademisi, partai politik untuk bisa membina generasi muda termasuk Kalimantan Selatan kita untuk bisa mendidik generasi muda ini agar melek politik, melek demokrasi, dan kata Pemret Bepos tadi, dan kita meyakini bahwasanya demokrasi adalah jalan terbaik untuk negeri kita. Tepuk tangan dulu untuk semua. Karena ini penting sekali terkait pemilu 2024 ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pemilu yang jujur, adil, terbuka, umum, dan menjadi tauladan bagi seluruh penjuru dunia. Kepada KPU kira-kira bisa nggak memfasilitasi adik-adik mahasiswa yang yang orang Hulu Sungai Tengah, Utara, Tabalong, ya kan, Pak Hamid dari Tabalong juga, banyak kan di UIN Antasari, ULM, yang di adik-adik mahasiswa itu sudah gencar bahwasanya di dalam kampus ada TPS, Pak. Bisa nggak difasilitasi teman-teman adik-adik mahasiswa ini yang jumlahnya ribuan, belum lagi kampus swasta Uniska, Upaya, Stekes, ya kan, WMB dan sebagainya, untuk bisa difasilitasi tiap kampus ini ada TPS, agar terfasilitasinya tidak hanya di warga binaan lapas gitu kan, yang selama ini sudah terfasilitasi gitu. Dan mudah-mudahan dia bisa mengakomodir ini juga untuk memblow up bahwasanya TPS itu penting di kalangan mahasiswa agar bisa mengakomodir suara saya ini. Kalau SMA sekarang berdasarkan zonasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ya mungkin kualitas SMA ini akan tanggung jawabkan juga. Lagi dulu yang pintar banyak masuk sehingga SMA 7 misalnya sama 2 ini berkualitas, sekarang zonasi. Kita nggak tahu 5-10 tahun lagi gimana kualitas SMA kan itu. Nah, kita harap ini menjadi pelopor pemilu gitu, ada di mahasiswa ini, ada di SMA nih juga, bahwasanya mereka entah ada media competition dari KPU Bawaslu, ketika mereka ke TPS meriah, ada bonus gitu dan sebagainya. Kalau para peserta pemilu dari partai politik ini kan hanya untuk bisa menggait mereka, untuk bisa menjadi engagement, ada door prize di sosmed masing-masing seperti itu. Jadi intinya pertama, bisa nggak KPU memfasilitasi TPS di kampus? TPS di kampus. Nah, yang kedua untuk yang Pak Mulis tadi terkait tentang hak-hak partai politik ini gitu. Bagaimana sistem mekanisme pengaduan kepada Bawaslu untuk adakah hotline-nya untuk bisa kalau ada hak ini tidak terpenuhi gitu, bisa nggak gitu kita memberikan aspirasi ini. Kalau bisa kita catat nomor handphone untuk bisa mengakomodir partai-partai politik, karena di tingkat provinsi ini kan ada 13 kabupaten kota, Pak. Ada 13 DPD kabupaten kota yang wajib kita donahi, yang kita akomodir juga kabupaten mereka. Kalau terhambat di Bawaslu seperti provinsi yang mengoneksikan partai politik tingkat provinsi ke Bawaslu provinsi. Terima kasih juga Pak Prof. Idealis, mudah-mudahan idealis ini terus
hati-hati anak benua. Terima kasih Prof nasihatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab saja ya Bang, dari KPU. Untuk KPU pertanyaan pertama adalah TPS di kampus-kampus mungkin ya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan ada 13.584 TPS ya. Untuk di Kalsel dengan 3.025.220 pemilih. Itu yang DPT ya. Nah, silahkan Bapak Fahmi dari KPU. Baik, terima kasih atas respon yang disampaikan oleh rekan kita dari Partai Keadilan Sejahtera ya. Beliau bertanya tadi terkait dengan kita di pemilu 2024 memiliki bonus demografi, kemudian kita di Kalimantan Selatan juga banyak terdapat kampus, mahasiswa-mahasiswa yang tentu ngekos ya di sekitaran kampus. Jadi beliau bertanya bisa nggak nanti difasilitasi pendirian TPS khusus di sekitar kampus. Jadi berdasarkan peraturan KPU, kemudian terakhir turunannya ada pedoman teknis, penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih di dalam negeri, yaitu keputusan KPU nomor 27 tahun 2023, itu mengatur tentang pendirian TPS lokasi khusus. Salah satu kategori yang bisa dilakukan pendirian TPS lokasi khusus itu adalah secara umum ya, masyarakat yang terkonsentrasi dalam satu titik. Nah, jadi satu titik itu bisa nanti di perusahaan. Perusahaan itu kan banyak karyawan yang mesnya ada, disiapkan mesnya. Kemudian misalnya lapas itu terkonsentrasi, kada kemana-mananya di situ aja. Kemudian lapas rutan juga begitu. Nah kalau rumah sakit bisakah? Nah kalau rumah sakit mekanismenya melalui penyusunan daftar pemilih tambahan atau pindahan. Sama hanya dengan, mohon maaf tadi untuk kampus. Jadi mekanisme pengajuan pendirian TPS lokasi khusus itu dilakukan oleh penanggung jawab lokasi. Misalnya kalau perusahaan itu ada ditunjuk oleh pimpinan perusahaannya, misalnya bagian HRD, dia mengajukan permohonan. Misalnya kita ambil contoh ya di wilayah Ulun di Tabalong itu, kita juga dulu pernah koordinasi dengan perusahaan tersebut, melakukan sosialisasi agar mereka mau mengajukan permohonan agar mesnya ini bisa diajukan sebagai lokasi khusus. Nah pimpinan perusahaan oke. Kemudian HRD kita coba lakukan sosialisasi, agak sedikit bingung karena si HRD ini dia merasa begini, ini bukan pekerjaan saya katanya. Dia tidak mau bertanggung jawab dengan 750 karyawan yang ada di mes. Karena apabila mengajukan ke KPU itu dilengkapi dengan datanya 750 ini. Dan kita KPU berkewajiban meng-cross check. Dia terdaftar di mana saja. Apakah semuanya di Kalimantan atau jangan-jangan di luar Kalimantan. Sehingga penentuan surat suaranya. Nah, ketika itu si pejabat yang ada di HRD ini merasa enggan karena bukan pekerjaan dia. Begitu. Nah, akhirnya ini terus kita lakukan komunikasi, bahkan sampai dibantu juga oleh DPRD, sampai akhirnya mereka hilang bagai ditelan bumi, tidak ada lagi berkomunikasi dengan KPU. Jadi kekhawatiran untuk mendirikan TPS di lokasi khusus ini ternyata banyak problemnya. Mereka khawatir dianggap nanti memobilisasi pemilih. Nah untuk di kampus sebenarnya bisa. Tapi lagi-lagi mahasiswa ini kan mereka di hari pemungutan nanti bisa saja libur. Kemudian kalau untuk mahasiswa ini konteksnya lebih didorong untuk menjadi pemilih pindahan. Tidak disarankan untuk menjadi TPS lokasi khusus. Yang lokasi khusus tadi adalah yang terkonsentrasi di satu titik dan dia tidak kemana-mana, kayak lapas, kayak rutan, kemudian perusahaan tadi. Nah kemudian di dalam jumlah TPS yang tadi Ulun sebutkan 13.584 itu se-Kalimantan Selatan sudah ada 44 TPS khususnya.
Nah di Banjarmasin itu, mohon maaf kalau ulun keliru ya, seingat ulun sudah diajukan 5 dan sekali 5-nya ini di lapas Teluk Dalam. Nah ini terus kita koordinasi karena sifatnya lapas dan rutan ini kan dinamis. Jadi per hari itu ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi data ini cukup dinamis. Kita terus koordinasi. Bahkan jika memungkinkan nanti sampai mendekati hari pemungutan mungkin H-30 atau H-7, ini data bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi yang terakhir itu sudah kita pastikan ada 5 TPS. Kalau satu TPS isinya 300, berarti kalau 5 berapa tuh? 300 kali 5 TPS 1.500. Nah informasinya terakhir kemarin ada pertambahan katanya, penambahan. Nah itu masih kita lakukan koordinasi. Nah itu terkait dengan lokasi TPS khusus. Kemudian untuk mahasiswa yang hari ini ngekos di seputaran kampus, itu kami dorong untuk aktif mengajukan permohonan untuk pindah memilih. Misalnya kan dari hulu sungai nih, dia KTP-nya hulu sungai. Jangan sampai mereka ini hak politiknya tidak terakomodir. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa ini bisa mengajukan proses pindah memilihnya dengan menghubungi PPS. Ini penyelenggara paling bawah di desa atau di kelurahan. Menghubungi PPS, misalnya kalau di Stehsa itu di wilayah Sultan Adam ya, Kelurahan Sultan Adam itu hubungi PPS-nya, bepadah bahwa ulun hendak pindah memilih dari misalnya tadi HSS karena ulun KTP HSS pindah ke Sultan Adam. Jadi pian nanti minimal setidaknya dapat suara presiden dan DPD. Tapi kalau ingin dapat 5 ya mau tidak mau nanti hari pemungutan bulik ke kampung. Ya sekaligus nanti berkumpul dengan keluarga, orang tua, sanak saudara dan seterusnya. Ya kan? Apalagi misalnya ada keluarga yang mencalon di kampung. Ya kan? Tentu beliau berharap dukungan keluarga yang utama kan. Jadi bisa pulang. Jadi memang begitu ketentuannya bahwa untuk yang di kampus memang agak sedikit fleksibel ya, tidak diwajibkan untuk lokasi khusus. Yang lokasi khusus itu adalah perusahaan, kemudian lapas dan rutan. Ini yang utama. Memang kalau kampus mau mengajukan boleh saja, akan tetapi kampus harus menyiapkan datanya mana. Nah ini yang jadi beban kampus. Misalnya rektor Stehsa, Pak Prof Hadin Mujad mengajukan TPS lokasi khusus karena aku bisi mahasiswa Jasidin 2000 misalnya, ya kan? Satu TPS 300. Prof Hadin Mujad harus melampirkan selain permohonan data mahasiswanya lengkap dengan nik dan alamat di mananya tinggal. Nah, ini kadang-kadang yang angkat tangan, pengelolanya angkat tangan ketika diminta data seperti itu, sama halnya dengan perusahaan. Nah itu sekilas ya terkait dengan proses pengajuan TPS lokasi khusus. Ini memang agak teknis pertanyaan beliau. Terima kasih Bang. Baik. Selanjutnya tadi ada juga ditujukan kepada Bawaslu ya. Bagaimana membina generasi muda agar melek politik dan demokrasi dan bisa memfasilitasi dan KPU bisa memfasilitasi. Nah dari Bawaslu gimana tanggapannya? Kalau yang tadi pasalnya sudah dijawab oleh Sidin, biar aja sudah. Jadi ulun urusan yang hak konstitusional aja loh. Nah mungkin lebih tepatnya hak konstitusional dalam berpartai politiknya lah. Jadi partai politik ini penting dan kita harus apresiasi partai politik ini dengan baik. Kenapa? Karena tanpa partai politik ini negara ini tidak ada, ya kan? Jadi kami berikan apresiasi yang tertinggi kepada partai politik hari ini. Oh ya, sistem pengaduan. Karena salah satu pilar, kalau pilar dari pilar yang lain adalah partai politik. Karena negara ini kan terbentuk dari partai politik sebenarnya. Tanpa partai politik ini tidak ada pemilu ini. Nah, makanya hadirnya partai politik hari ini juga menjadi bagian yang diperhatikan secara regulasi. Pembuat regulasi kan bukan pian juga nih, ya kan? Yang membuat regulasi bukan pian di legislatif. Kemudian kami juga menjalankan apa yang sudah dibuat oleh Buhan Pian di tingkat legislatif, tingkat RI itu kan, fungsi legislasinya kan. Nah,
Dan yang kewenangan hadir kami di sini pun hari ini dan segala bentuknya itu adalah berdasarkan hasil buhan pian berkumpul untuk menentukan arah ini kemana. Nah, jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal untuk mendapatkan persamaan hak itu tadi, dalam berpolitik ini tadi, Bawaslu itu hadir, dia menangani satu pencegahan, yang kedua dia menangani sengketa proses pemilu, dan yang ketiga dia menangani penanganan pelanggaran administrasi, dan yang keempat dia menangani pelanggaran undang-undang lainnya. Jadi 4 ini yang kami tangani hari ini. Bahkan urusan yang lain pun menjadi netralitas ASN itu misalnya, itu juga bagian yang kami perhatikan. Nah, jadi terkait misalnya buhan pian bagaimana melapor, itu ada di Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang temuan dan laporan. Apakah temuan itu menjadi bagian yang kami temukan atau laporan dari buhan pian masyarakat? Silahkan datang ke Bawaslu di semua tingkatan. Apakah nanti pian hendak ke PKD kah? Ada Bapak, PKD itu pengawas kelurahan desa, itu terendah hari ini. Tapi nanti di bawah nanti ada lagi, yaitu disebut dengan pengawas TPS. Tapi pengawas TPS kan pada saat pencoblosan saja. Nah, pian di semua tingkatan kami itu pun insya Allah akan naik ke atas. Di sana ada POM A namanya, POM A pengawasan. Jadi hasil pengawasan kami itu akan masuk ke sana, atau pian bisa melapor juga di tingkat kecamatan. Karena itu akan naik terus ke atas sampai ke kami. Nanti bagaimana yang menjadi legal standing untuk atau yang mendapatkan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menanganinya, itu dia akan yang menangani. Misalnya penanganan itu ada di tingkat kabupaten mana misalnya, atau kota Banjarmasin misalnya, maka itu otomatis bukan Bapak-Bapak Ibu sekalian akan berhadapan atau mengajukan laporan itu terhadap Bawaslu di tingkat kabupatennya. Kalau di tingkat kecamatan silahkan, karena di sana ada divisi-divisi juga yang menangani. Nanti dia akan naik terus sampai kepada kewenangan yang memang memegangnya di mana. Nah, terkait hal ini, karena ini berbentuk laporan, maka kami memerlukan formil materialnya itu terpenuhi. Jadi karena hal yang pian lihat saja kemudian pian melaporkan, tidak, pian harus memenuhi unsur formilnya dulu. Di sana pelapornya siapa, KTP-nya ada, jelas dan sebagainya. Jadi bukan surat kaleng. Kemudian materialnya apa? Perbuatan dia melanggarnya itu bisa pian buktikan di sana kan, dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan diduga melanggar pasal sekian tentang memberikan menjanjikan, atau lebih tepatnya sekarang disebut dengan money politik misalnya. Nah, itu pian yang membuktikan, pian sampaikan fakta-fakta di lapangan dan bukti-buktinya itu. Nah, itu akan masuk ke kami. Akan kami tindak lanjuti, kami register maksudnya, kemudian akan kami tindak lanjuti. Jadi bentuk penyidikan dan penyelidikan itu ada di kami. Nah, ini yang lagi keren nih di Bawaslu Pak Royan, kemudian Yanda. Di Bawaslu itu dia sedikit-sedikit fungsi kejaksaan dan fungsi kepolisian ada di kami. Kenapa? Karena pada saat yang melaporkan itu kami melakukan penyidikan dan penyelidikan. Walaupun misalnya di kepolisian perlu ditetapkan sebagai tersangka, baru dia masuk sebagai sebuah bentuk penyelidikan misalnya. Nah, di kami itu juga seperti itu. Maka kami akan melakukan ini akan terus mengejar informasi itu kepada para pelapor. Nah, fakta-fakta di lapangan misalnya, kenapa ini kena naik, ini kena naik. Bawaslu ada main mata, main kaki, main tangan dan sebagainya kan. Nah, itu permasalahan-permasalahannya adalah ketika unsur formil dan materinya itu tidak lengkap. Jadi pelapor ini tidak bisa membuktikan secara rigid tentang perbuatan-perbuatan pelanggaran itu. Sehingga kami kesulitan untuk membuktikan itu. Belum lagi di sana ada masa waktunya kan. Ada masa waktu tenggangnya. Jadi kalau misalnya sudah berlangsung sekian hari apa segalanya 7+7 dan sebagainya itu, maka sudah kadaluarsa. Namun kadaluarsa ada kok lagi kita, biar perbuatannya itu ternyata benar dan sebagainya. Nah, jadi inilah bagian-bagian pembuktian. Kita kadang-kadang menjustifikasi karena kita juga berpegang pada asas praduga tak bersalah. Semuanya itu kita klarifikasi dulu, kita cari pembuktian-pembuktiannya, fakta-fakta di lapangan untuk menjadi dasar kita menindaklanjuti dalam pleno. Kalau tidak memenuhi unsur, tidak bisa kami bisa naikkan ke level yang lebih tinggi. Nah, jadi pada prinsipnya seperti dasar di dalam pengadilan, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, hendaknya ketika ada laporan itu, harus dengan data-data yang faktual.
dan memang bisa menjadi alat dan barang bukti kami dalam melakukan pleno penetapan ini sebagai sebuah pelanggaran, bentuknya apa. Itu Bu. Oke, baik. Untuk lebih lanjutnya, lengkapnya mungkin bisa konsultasi dengan Bawaslu, Konsultasi. Pak ya. Kami- Langsung datang saja ke kantor Bawaslu. Kami poskonya lengkap 24 jam. Siap. Ada Baik, oke. semoga puas dengan jawabannya ya. Untuk berikutnya silahkan. Ada pertanyaan, ini ada pelajar Mas Adit. Oh, oke. Di depan dulu ya Mas ya. Bapak dari PKS dapat voucher apa nih? yang di belakang dulu. Silakan. Nama dan asalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fitri, merupakan siswi dari Mandua Kota Banjarmasin. Izin bertanya, 2024 kan merupakan tahun pertama kami untuk memberikan hak suara kami sebagai pelajar. Kira-kira apakah para calon anggota yang mengajukan dirinya tersebut akan melakukan proses yang namanya orasi dengan tujuan menyampaikan visi misi atau kontribusi apa yang nantinya akan diberikan selama 1 tahun ke depan, guna agar kami bisa menilai atau menimbang siapa yang akan kami pilih nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aliana Putri ya. Sebenarnya ini mungkin pertanyaannya ke ke KPU ya, partai ya, orasi enggak. Baik, tapi mungkin dari aturannya sebagai penyelenggara nih yang tahu aturan mainnya KPU. Silakan Bang Fahmi. Terima kasih responnya ya, ini bagus pertanyaannya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemilih pemula dalam pemilu 2024, terutama nanti menjelang hari pemungutan suara. Jadi nanti daftar calon sementara ini masih berproses ya, ini daftar calon DPRD nih, baik provinsi, kabupaten kota, DPR RI juga, itu nanti sampai nanti pada penetapan daftar calon tetap. Nah, nanti setelah ditetapkan sampai daftar calon tetap, mereka baru boleh yang namanya kampanye. Nah, dalam kampanye mereka itu menyampaikan nanti visi, misi, program, kemudian ada yang disebut dengan citra diri. Citra diri itu adalah mungkin gambar mereka, kemudian parpol yang mengusungnya, kemudian nomor urut dan seterusnya, serta ajakan untuk memilih. Nah, nanti pada proses kampanye mereka akan melakukan berbagai metode kampanye. Di antaranya adalah penyebaran bahan kampanye, bisa melalui kalender, kemudian brosur, kemudian metode lain adalah memasang alat peraga kampanye seperti spanduk, umbul-umbul, baliho. Nah, itu bagian dari metode kampanye. Bahkan mereka juga melalui partai politik bisa melakukan yang namanya kampanye rapat umum. Kampanye terbuka yang ada panggungnya, yang ada artisnya. Nah, itu kan biasanya mengundang banyak masyarakat untuk datang. Nah, itu di situ mereka menyampaikan visi misi. Bahkan juga partai politik dan calon ini bisa melakukan metode kampanye dengan tatap muka, artinya datang langsung ke masyarakat, datang ke rumah tokoh masyarakat, mengumpulkan masyarakat dan dia menyampaikan visi, misi dan programnya. Bahkan juga KPU itu memfasilitasi visi misi program calon atau partai politik nanti yang ditetapkan itu akan tampil di dalam info pemilu KPU. Bisa diakses melalui media, teknologi informasi dengan jaringan internet. Nah, silakan nanti adik-adik pemula, pemilih pemula ini melakukan identifikasi mana-mana calon yang akan dipilih mewakili PIAN di lembaga legislatif, yang akan menyuarakan nanti keinginan dan harapan PIAN di legislatif. Jadi kita berpolitik ini salah satunya adalah dengan menyalurkan hak suara kita di TPS. Karena dengan menyalurkan hak suara kita di TPS, kita menentukan estafet kepemimpinan 5 tahun ke depan. Nah, kami dari KPU berharap kawan-kawan pemilih pemula ini dapat berkontribusi secara nyata dan aktif dalam proses pemilu. Baik itu nanti menjadi pemilih, itu paling lemah partisipasi ya. Paling lemah partisipasi dalam pemilu itu ya datang ke TPS dengan menggunakan hak pilih. Tapi ada yang lebih dari itu, misalnya menjadi anggota KPPS, misalnya menjadi juru kampanye, misalnya ingin terlibat langsung dalam praktek politik, atau misalnya menjadi calon. Nah, itu lebih besar lagi partisipasinya. Atau tadi ujar Bang Muhlis, melaporkan apabila ada terjadi dugaan pelanggaran.
baik pada tahapan kampanye maupun pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Satu yang menjadi pesan ulun, jangan sampai golput. Ya, karena pian-pian ini pemilih generasi Z dan generasi milenial ini yang paling banyak prosentasenya di pemilu 2024.